Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Ya, kali ini gue agak sedikit berbeda dari sebelumnya tentang otomotif, tapi tetap dengan moda transportasi. Dan ini bukan pertama kalinya sih gue mereview sepeda, jadi ada linknya di atas ini. Jadi kalau teman-teman mau cek, ini adalah part kedua ya dari review gue sebelumnya tentang upgrade sepeda MTB dengan harga murah. Tapi kita jangan samakan dengan kondisi pas pandemi atau new normal seperti ini ya. Seluruh partnya ini harganya bisa lumayan cukup tinggi saat ini. Apa aja yang sudah gue upgrade di tingkat berikutnya ya dari sepeda ini. Dan kita akan sedikit ngebahas tentang sepeda ini sekaligus upgrade-nya. Untuk beberapa part mungkin akan gue tulis di deskripsi ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin tahu bisa langsung aja komen atau follow aja Instagram gue. Jadi ada di deskripsi. Dan beberapa yang nanya tentang kapan upload video sepeda terbaru ini. Nah, ini banyak banget menanya dari Instagram yang DM ke gua ya. Oke, mungkin nggak berlama-lama kita langsung aja review apa aja yang sudah menempel ya di sepeda ini. Oke, saksikan terus video gua sampai selesai. Semoga video ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk teman-teman semua. Guys, mungkin pertama kali gue akan langsung menjelaskan ini adalah sepeda MTB tipe cross country. Sudah double suspension ya, jadi ada suspension fork di depan dan juga di belakang, di tengah. Nah, ini sudah beberapa tahun gue memiliki sepeda ini, kurang lebih ada sekitar 5 tahun ya, 5 tahun lebih ya. Tipe sepeda cross country yang mereknya Whimsical. Jadi buat teman-teman yang nanya di Instagram atau di video sebelumnya yang sudah lama kemarin itu, ini frame dari Whimsical dan waktu itu gue membelinya full bike. Jadi kondisinya semuanya ini sudah terupgrade dan hanya disisakan dengan frame. Dan saat ini gue menggunakan rim bawaannya, tapi bannya sudah gue ganti ya. Jadi akan gue ceritakan nanti. Dan di sini framenya ini tipe S ya. Jadi geometrinya geometri lokal dan digunakan di rim 26. Jadi ini sepeda MTB cross country dengan rim 26 dan framenya S. Sekali lagi ini adalah frame dari Whimsical dan tipe klasik dari full suspensi ini ya. Kalau teman-teman lihat dari karakternya si frame ini adalah karakter klasik. Ada mungkin sekitar 10 tahun lalu framenya seperti ini rata-rata. Kalau yang sekarang modern framenya sudah beda lagi ya. Nah, ini adalah tipe klasik. Kenapa gue memilih klasik? Karena saat itu gue ingin sekali membangun sepeda seperti komuter bike dengan tipe-tipe frame dari Surly atau Federal Old School. Yang dimana head tube yang ini nih, tube-tube yang ada di sini kayak seat post dan juga di stemnya ini adalah karakter-karakter yang klasik ya. Makanya gue memilih frame ini karena saat gue memiliki frame terbaru seperti frame Federal atau frame yang akan gue bangun komuter ini, upgrade yang part ada di sini akan dipindah semua. Cuman untuk saat ini sepertinya belum, karena sepeda ini jadi sepeda andalan ya, dan sudah beberapa kali belusukan kemana-mana. Sekali lagi ini sepeda awalnya murah, full bike, dan akhirnya gue upgrade selama beberapa tahun terakhir ini, dan menjadi seperti yang teman-teman lihat saat ini ya. Masih V-brake saat itu dan sudah diganti disc brake, dan apa aja yang part sudah diganti, mari teman-teman lihat di video sebelumnya, dan gue akan mengulang di video ini juga. Oke guys, kita mulai dari si pedal. Pedal ini diganti dengan bahan alloy. Ini framenya juga berbahan alloy ya. Jadi semua frame ini dia berbahan alloy. Termasuk di bagian rimsnya ini berbahan alloy ringan ya. Kalau gue bilang bobotnya ini kurang lebih sekitar 12-15 kilo. Nah, di sini pedalnya sudah bearing. Harganya murah dan ini berbahan alloy dan cukup kuat. Gue sudah pakai bertahun-tahun dan juga belusukan. Dan gue kurang tahu ya harganya sekarang. Cuman katanya kurang lebih saat ini sudah di angka 75-100 ribuan. Dengan kondisi yang bearing seperti ini. Lalu memang kondisinya juga saat ini part sepeda susah ya di zaman new normal. Lagi itu dari awal yang gue ganti, setelah itu gue lanjut ke stang. Nah, ini yang gue bilang head tube di sini ini adalah ukuran biasa ya. Jadi ini bukan ukuran oversize. Jadi dia ukurannya di 25,4 dan dia klasik jatuhnya. Makanya di sini stangnya gue ganti dengan yang oversize. Nah, oversize di sini harus mengupgrade bagian dari adaptornya. Jadi di dalam ini ada adaptor dan adaptor itu nanti dihubungkan dengan stem oversize dan akhirnya kita pakai handlebar oversize seperti ini. Nah, untuk pergantian itu teman-teman masih bisa lihat cek di YouTube beberapa orang yang sudah bisa mengganti antara adaptor
dengan tipe-tipe klasik diganti dengan oversize. Dan gue di sini akan menjelaskan part-partnya saja ya. Nah, setelah pemasangan adaptor, langsung di sini pemasangan stem. Stem ini mereknya Zoom. Waktu itu sih harganya murah ya, sekitar 100 ribuan. Sekarang sih udah di atas itu. Ini sekitar 5 cm dan oversize ya, di belakang dan juga di handlebarnya ini nanti oversize. Dan handlebar ini juga bermerek Zoom dengan variasi warna yang sama dan merek yang sama. Tipenya oversize ya. Panjangnya ini kurang lebih sekitar 68 cm. Jadi pas untuk postur badan gua dengan frame S ini, dengan handlebar yang kurang lebih 68 cm, tinggi badan gua di 172 cm kurang lebih, dan ini cukup nyaman kalau buat gua agak sedikit aero ya dengan posisi riding gua. Dan kita lanjut ke bawah, headset di sini gue ganti, bukan yang bearing, masih yang pelor yang biasa. Tapi di sini ada perbedaan warna, waktu itu warnanya hitam dan sekarang di sini sudah diganti dengan warnanya marun. Ada variasi warna aja dan kondisinya sih masih sama-sama standar, masih pelor juga. Dan untuk di keseluruhan di handlebar, stem dan juga headset, stang waktu itu kurang lebih 120 ribuan, stem sekitar 100 ribuan. Adaptor yang di dalam ini kurang lebih waktu itu hanya sekitar 50 atau 40 ribuan ya, kurang lebih. Teman-teman bisa cek aja. Sekarang harganya mungkin sudah naik. Dan headset di sini saat itu cuman kurang lebih 20 ribuan. Sekarang udah sekitar 50 ribuan. Lanjut nih kita ke kaki-kaki. Rims masih bawaan standar berbahan alloy. Bannya aja nih profilnya yang diganti dengan mereknya CST, dan di sini CST Cayenne atau CST Com dengan profilnya di 26 dikali 240 atau 240 ya. Jadi gue bikin besar karena gue sering belusukan ya, misalnya ke jalur-jalur yang XC seperti JPG atau Nura atau beberapa trek-trek lainnya, dan gue suka banget memanfaatkan ban ini. Dan ban ini sudah cukup lama ya, dan kondisinya ini masih terbilang oke. Hanya saja ban ini sudah terlalu tua dan mungkin akan segera diganti dengan profil yang agak cukup rendah lagi di 220 atau di 235 mungkin. Nah, dengan merek yang mungkin lebih rendah dibanding CST ya, mungkin Kenda atau apa, karena sekarang memang ban ini sangat susah, carinya juga susah, dan harganya mungkin sudah tinggi semua karena dengan kondisi sekarang orang-orang lagi hype di sepeda. Oke, ini adalah kondisi dari ban, profilnya seperti ini, gravelnya, dan ini cocok banget untuk belusukan nih, enak banget. Setelah itu fork yang standarnya ini gue ganti dengan merek RST Kappa, dan di sini dia untuk ke head tube-nya dia klasik ya. Jadi untuk federal dan beberapa jenis tipe-tipe klasik cocok memakai head tube ini dengan kondisi di 26 inch, dan dia nggak bisa rigid ya, hanya kita bisa atur untuk travelnya. Travelnya di sini 80 cm, jadi cocok sekali untuk di cross country. Saat untuk tanjakan dia geometrinya agak cocok, nggak terlalu naik ya travelnya, cocok untuk cross country di level 80 sampai 100. Jadi kalau untuk AM dan juga yang lainnya itu biasanya di atas itu ya travelnya ya, sampai 160 pun juga ada untuk downhill, karena dia sifatnya kalau downhill kan menurun. Oke, jadi di sini RST Kappa, dan mungkin sekarang ya harganya sudah sekitar 700 sampai 800 ribuan untuk fork ini. Kalau di saat itu masih jauh lebih murah. Kita langsung ke brake setnya. Di sini waktu itu masih V-brake. V-brake-nya sudah gue lepas dan diganti dengan cakramnya saat ini. Nah, cakramnya ini gue menggunakan radius masih made in China. Jadi banyak sekali buatan-buatan Cina seperti CS Star dan berbagai macam lainnya, termasuk juga Shimano ya. Tapi mungkin sekarang harganya sudah tinggi, dan gue memakai set radius dari kaliper dan juga rotornya. Kenapa gue menggunakan radius? Karena radius ini sistemnya dia mirip seperti Shimano. Jadi rotornya ini di diameter 160, tapi gue suka sekali rotornya ini agak cukup tebal. Kondisinya bisa siap pakai. Walaupun masih mechanical ya, belum hidrolik. Yang hidroliknya pun juga ada, harganya pun juga lebih tinggi, hampir 2 kali lipat. Nah, untuk radius ini dulu mungkin harganya masih sekitar 200-300 ribuan. Jadi ya sudahlah, untuk part yang seperti sekarang ini harganya sudah cukup naik karena memang demand-nya terlalu tinggi dan untuk barangnya hanya sedikit. Jadi harus kita wajarkan ya. Mudah-mudahan kondisi ini akan cepat berlalu. Oke, itu dari bagian brake set. Kita langsung ke bagian crankset. Nah, crankset ini udah gue ganti. Jadi dari BB-nya sendiri sudah gue ganti dari BB kotak ya, atau standar jadi Holotech seperti ini. Jadi lebih ringan, bisa mempengaruhi untuk kita pedaling sekitar 20% lebih enteng. Lalu juga lengannya dan cranksetnya ini sudah diganti dengan merek Shimano Altus ya. Oke, cranksetnya seperti ini, dan ini Holotech ya. Jadi gue sudah menggantinya dari yang standarnya bawaan dari Whimcycle ini diganti ke Holotech. Nah, di sini rasionya itu ada 3 ya. Jadi ada 40, terus yang tengah itu di 30, dan yang paling kecil itu ada di 22. Nah, ini cocok banget untuk di cross country. Jadi dia speednya lebih dapat ya kalau untuk tanjakan dan naikan. Nah, ini dari cranksetnya, rantainya pun diganti. Ini juga rantai silver, dan di belakangnya sprocketnya ini gue ganti dengan Shimano HG.
cc dan di sini 9 speed dengan rasionya di 11:36. Ada 9 speed 11:36, jadi sudah lumayan. Jadi untuk track on road dan juga off road ini masih bisa mumpuni, walaupun bannya memang kurang mumpuni ya kalau untuk di on road karena memang agak berat dan pedalingnya juga agak capek sih sebenarnya. Beda dengan road bike. Tapi ini menurut gua pas. RD dan FD-nya ini masih bawaan ya, masih bawaan sepeda lamanya, masih di Shimano. Nah, ini yang memang jadi idaman beberapa racer ya. Ini adalah hub dan free hub. Jadi hub dan free hub di depan dan di belakang. Hubnya itu gue satu set ya, itu adalah merek United Race dan di sini lumayan jangkrik. Tapi menurut gue saat itu gue ingin mengganti dengan XLR 8 di Hall 36. Tapi karena kondisinya saat itu lagi jarang dan apalagi dengan kondisi saat ini ya, XLR 8 itu harganya sudah melangit. Akhirnya dulu gue menggantinya dengan merek Race dan di sini juga sudah disc brake. Dia ada 4 pelatuk dan sudah bearing ya. Di belakang ada 4 bearing. Kalau yang di depan dia 2 bearing dan Race ini salah satunya cukup oke dan cukup mumpuni untuk sepeda tipe cross country yang gue miliki ini. Oke, lanjut guys, dan di sini gue mengganti seat postnya ya. Seat post yang gue gunakan ini adalah merek OXO dan ini tingginya kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi kalau bawaannya dulu dia seat postnya itu hanya sekitar 15 cm karena dikhawatirkan mentok ya di bagian engsel sini. Makanya di sini karena memang postur agak tinggi, jadi gue menggunakan seat post gantian yaitu OXO tinggi 30 cm dan bentuknya ini gue suka banget ya, dia agak melengkung ke belakang. Waktu itu harganya cukup murah sih, kurang lebih di bawah 100.000. Tapi sekarang sudah gue cek harganya lumayan ya, di atas 100.000. Jadi memang barang-barang lagi naik dan barangnya lagi susah. Sekali lagi seat postnya ini seat post yang klasik juga di ukuran 25,4 ya, jadi bukan oversize. Nah, gue sudah jelasin di awal tadi kenapa gue membeli sepeda dengan tipe klasik ya, karena gue ada alasan tertentu tadinya. Kita langsung ke saddle. Nah, saddle di sini gue menggunakan memory foam. Jadi jarang sekali gue menggunakan saddle-saddle yang gel atau dengan penutup atau penambahan gel ya, karena memang buat gue itu kurang mumpuni. Jadi yang paling tepat adalah kita mengukur lebar belakang kita. Lebar kiri dan kanan di sini ini adalah mengukur untuk di belakang kita ya, dudukan kita, membuat kita nyaman atau tidaknya. Kalau dudukan ini lebih kecil dibanding di belakang kita, di bokong kita, nah ini akan membuat kita semakin capek dan juga sakit nih. Makanya saddle ini salah satu pengaruh yang signifikan kalau kita digoes. Nah, makanya gue memilih memory foam yang Comfort Plus ini di merek DDK. Dulu harganya kurang lebih di angka 280 ribuan. Sekarang mungkin udah sekitar lumayan ya, udah sekitar 400 terakhir gue cek di Maju Royal. Dan ini juga barangnya agak susah dan sampai sekarang ini masih awet walaupun sudah digoes belusukan kemana-mana. Nah, ini ya saddlenya merek DDK. Oke, selanjutnya di sini gue mengganti shifter kiri dan kanan yang gabung dengan handle rem ya. Di sini gue menggunakan merek Shimano. Nah, Shimano-nya ini yang masih V-brake waktu itu ya, karena memang di sini gue waktu itu V-brake. Ini merek IF 500 Shimano Malaysia. Harganya waktu itu kurang lebih di angka 150-an kalau nggak salah. Sekarang sudah di 300-an kurang lebih. Jadi naiknya cukup signifikan nih. Sayang banget ya, padahal dulu harganya cukup murah. Ini memang sangat enak sekali shifternya. Jadi bisa kita dorong dan tarik ya. Untuk naikkan kita dorong dan untuk menurunkan kita tarik. Dan di sini juga cukup awet nih. Kalau buat gua, ini sampai sekarang masih belum bisa beralih dari EF 500 ini. Oke, selanjutnya ornamen-ornamen tambahan. Di sini ada tas di seat post, ini untuk tools. Jadi ada beberapa kunci L dan beberapa tools, termasuk lap dari buat sepeda. Lalu di sini ada bracket untuk botol minum ya, digantung di seat post seperti ini. Holder botol ini waktu itu kurang lebih 40 ribuan. Sekarang mungkin di 80 ribuan ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini jadi tambahan dari upgrade-nya. Dan ada tambahan lagi di sini handphone ya, holder handphone. Nah, ini berbahan karet dan luntur. Jadi ini sangat berguna banget saat handphone kita ada di sepeda. Ini sangat kencang sekali nih, dan harganya waktu itu cukup murah, sekitar 20 ribuan. Sekarang kurang lebih di harga 40 ribuan ya. Ini untuk bisa sampai 6 inch. Nah, kunciannya dia juga karet di bawah seperti ini, jadi ini sangat kencang sekali. Jadi buat teman-teman kalau memang butuh holder handphone bisa cari yang model karet seperti ini nih. Oke guys, mungkin itu dari beberapa part bagian dari sepeda yang sudah gue upgrade dari video sebelumnya, dan ini adalah part kedua gue mengupgrade sepeda ini. Mungkin ada beberapa sepeda lagi yang akan gue review selain sepeda dari MTB Cross Country ini ya. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja di komen atau langsung follow Instagram gue di Dozo21 atau ada di deskripsi. Buat teman-teman yang mau menanyakan silakan aja. Semoga pertanyaan teman-teman bisa terjawab.
Oke guys, mungkin cukup sekian aja untuk informasi moda transportasi satu ini yang lagi hype ya di Indonesia atau di seluruh dunia sih menurut gua, yaitu sepeda ya. Dari beberapa saat ini yang tenar itu putaran sepeda lipat, tapi gua lebih condong masih ada di sepeda MTB karena memang dari dulu sampai saat ini gua masih berkutat di MTB dan gue suka banget dengan MTB klasik. Dan mungkin kedepannya gue akan membangun tipe MTB commuter bike seperti Jepangan tapi dengan frame-frame klasik lagi, dan yang akan dikasih rak di depan seperti ini ya, seperti ini nih bentuknya. Nah, doain aja semoga bisa segera kebangun sepedanya, tapi untuk saat ini gue masih menikmati sepeda cross country gue yang ini. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari sepeda yang gue bangun beberapa tahun terakhir ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informatif dan juga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Nanti mungkin beberapa partnya akan gue tulis di deskripsi biar teman-teman juga bisa mencatatnya atau bisa mengikutinya dari beberapa upgrade yang ada di part-part sepeda ini ya. Oke guys, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.